Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Sari dari kelas 5A3 dengan NIM 240402091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tabel master yaitu supplier dan tabel pembelian. Di sini saya membuat aplikasi bengkel bernama Garazi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana tabel supplier ini dapat tampil di web atau aplikasi yang sudah saya buat. Kita langsung ke codingannya. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan dari navbarnya. Nah, pada menu navbar, halaman supplier akan dipanggil. Nah, pada actionnya ini akan diarahkan ke root. Nah, lalu kita pergi ke root. Saat di root akan diarahkan langsung ke controller. Nah, di controller pada function index kita akan memanggil data yang ada di database yang sudah kita buat sebelumnya. Tabel yang sudah kita buat di database sebelumnya. Nah, tabelnya itu bernama supplier. Nah, data supplier semuanya kita ambil. Lalu ini dibungkus dengan variabel data supplier. Variabel data supplier ini kita bungkus lagi menjadi data. Lalu kita kirim ke view. Nah, kita langsung saja ke tampilan indeksnya atau ke view-nya. Supplier. Oke, ini. Nah, di sini maka akan tertampil codingan dari view supplier gitu atau indeks supplier. Seperti ini tampilan indeks supplier atau view suppliernya. Nah, di sini kita ada tabel headernya ada nomor, kode, nama supplier, alamat, nomor HP, dan aksi. Lalu di sini kita melakukan looping, kita memanggil data yang sudah ada di database, yang masuk ke dalam database kita. Lalu kita looping di tabel ininya, tabel di bawah tabel headernya gitu ya. Di sini ada nomor. Jadi tadi database yang sudah kita bungkus dengan variabel data tadi kita aliaskan menggunakan key. Lalu di sini kita panggil menurut database. Di sini ada aksinya, ada aksi edit dan aksi hapus. Nah, di sini ada tombol untuk tambah datanya. Nah, untuk tambah data itu kita akan mengirim ke root, perintah ke root. Lalu dari root yang create ini diarahkan ke supplier juga. Supplier controller maksudnya. Nah, di sini pada halaman create kita di sini langsung memanggil tampilan atau view formnya. Nah, view formnya. Nah, ini adalah view dari formnya. View dari input supplier seperti ini. Baik. Coba kita tambahkan kita lakukan penambahan data. SPL 003, nama suppliernya misalnya Rantai Grosir, lalu alamat di Jalan Muhajirin, lalu nomor HP-nya 089765. Oke, kita simpan. Nah, maka data akan tersimpan. Nih. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Jadi, pada halaman form di sini ada ada tabel-tabel lah kita sebut ya, atau inputan untuk tempat inputnya. Nah, di sini tempat input kode supplier, di sini tempat
input nama supplier, alamat, nomor HP, lalu ada tombol simpan. Nah, di sini itu kita akan melakukan store atau penyimpanan. Nah, pertama kita sama seperti tadi, kita diarahkan ke root. Lalu di root kita akan diarahkan ke supplier, mengirimkan perintah ke supplier. Lah, disinilah maka akan terjadi proses penyimpanan dan ya penyimpanan. Di sini tabel supplier akan melakukan penyimpanan sesuai request kode gitu ya. Lalu dibungkus dengan variabel ada. Nah, ini data yang akan tersimpan gitu. Data yang akan tersimpan ke database. Nih, ini perintah untuk menyimpan data-data tadi ke database. Lalu setelah itu kita panggil agar setelah menginput dan berhasil mengirimkan data ke database agar dia kembali lagi ke tampilan view, maka harus kita panggil lagi tadi yang di indeks ini supaya dia kembali ke tampilan indeks dengan data yang terbaru gitu. Nah, kita salin query yang tadi ada di function index. Kita panggil data suppliernya. Baik, nah jadi query ada ini akan kita simpan ya di tabel supplier. Ini perintahnya. Nah, lalu ini untuk kita menampilkan kita akan menampilkan ke halaman indeks lagi, ke halaman view utamanya lagi ke sini. Nah, coba kita edit. Di sini ada tombol edit. Coba kita lakukan edit ya. Nah, misalnya di sini yang kita edit ini Jalan Paus, misal Jalan Arifin Ahmad. Lakukan edit. Nah, maka akan terjadi edit di sini. Nah, bagaimana bisa terjadi edit? Di sini kita melakukan di halaman indeks di view-nya tadi itu kan ada tombol edit ya. Nah, ada form edit ya, menggunakan form. Nah, ini nih dikirim ke root, perintah ke root. Pertama dikirim perintah ke root. Nah, edit ini dia tuh berdasarkan request ID. Akan diedit berdasarkan request ID. Nah, pertama actionnya itu dia akan meminta ke root dulu. Lalu ke root setelah di edit ini dia akan mengarahkan ke controller atau mengirim perintah ke controller. Maka di controller ini ada ininya caranya lah atau query untuk mengeditnya. Nah, di sini pada tabel supplier di mana diedit berdasarkan ID suppliernya, berdasarkan request dari ID suppliernya. Nah, kenapa harus ada ini? Kalau tidak ada ini, maka semua data yang ada di dalam supplier akan teredit. Maka edit akan terjadi sesuai request yang diminta. Nah, lalu ini return untuk mengirimnya ke view gitu. Nah, ini view dari tampilan editnya. Nah, ini dia. Nah, ini form editnya, ada kode supplier. Nah, di sini kita menggunakan old value agar data yang sudah kita input sebelumnya itu tidak hilang. Misalnya tadi kan Jalan Muhajirin ya, kita ganti ke Jalan Karyawan. Nah, pada formnya itu masih ada Jalan Muhajirin sebelum kita ganti gitu. Begitupun yang lain. Nah, di sini dia akan supaya data itu terupdate, dia akan mengirim ke root untuk melakukan update gitu ya, melakukan update data menurut data
menurut ID supplier yang diminta. Nah, dia kirim ke root itu. Nah, di sini dia akan melakukan update sesuai ID supplier yang dikirim. Dia akan mengarahkan ke controller lagi. Nah, di controller inilah perintah untuk melakukan update-nya. Dia akan mengupdate kodenya, nama suppliernya, alamatnya, nomor HP-nya. Terus dia mengirim itu, bukan mengirim, dia itu melakukan update di tabel supplier berdasarkan ID supplier. Jadi bukan semua data yang akan diperbaiki. Nah, lalu agar kembali ke halaman indeks, agar dia kembali ke halaman indeks setelah dilakukan update, maka kembali kita salin query indeksnya agar dia kembali. Nah, ini dikirim ke view index kan. Nah, supaya yang tampil itu indeks dengan data terbaru gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tombol hapus. Nah, tombol hapus, tekan hapus, lalu ada alertnya atau pengingatnya, yakin yang mau bisa ini. Oke. Agak loading. Nah, oke. Maka data akan terhapus setelah kita pencet tombol hapus. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Maka di halaman indeks itu ada tombol hapus. Nah, tombol hapus ini ada confirm-nya ya, yakin yang mengurus data. Nah, di sini dia tuh mengirim kembali action ke root. Tapi di sini saya menggunakan URL. Nah, di sini juga penghapusannya itu berdasarkan ID supplier. Nah, dia mengirim ke root, lalu root ke controller. Nah, disinilah terjadi. Ada function hapus. Nah, maka pertama ambil ID dari form. Nah, jadi ini adalah untuk mengambil ID dari form. Lalu dia melakukan penghapusan di database. Setelah itu ambil ulang data yang ada di supplier. Kan tadi udah dihapus nih di database datanya. Maka ambil lagi yang ada di data supplier untuk kita kirim lagi ke view gitu. Jadi dengan data terbaru untuk kita tampilkan lagi di indeks. Nah, begitu proses dari menghapus tabel supplier itu action atau yang terjadi di data supplier. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelian. Nah, di sini saya sudah ada laporan rekap dan laporan rinciannya, tapi saya akan menjelaskan di daftar pembeliannya. Nah, di daftar pembelian ini pertama kita akan bagaimana supaya tampilan data pembelian ini ada, itu sama seperti saat pemanggilan supplier, dia itu ada di navbar. Nah, di navnya ini kita Nah, di sini saya menggunakan drop down. Nah, jadi di drop down ini akan di navbar ini akan mengarahkan kita ke root pembelian indeks. Nah, di root ini di pembelian di sini akan diarahkan ke controller. Kita buka controller pembelian ya. Nah, di sini maka akan kita di public function index itu sama seperti supplier tadi, dia memanggil data-data yang ada di pembelian. Tapi di pembelian ini di data yang akan tampil di pembelian ini kita membutuhkan juga data supplier. Nah,
data supplier yang kita butuhkan itu nama suppliernya. Nah, maka kita juga melakukan join dengan tabel supplier gitu. Nah, query ini dibungkus dengan query dengan variabel data beli. Lalu data beli dibungkus dengan data dan akan dikirim ke view. Nah, berikut view dari pembelian. Nah, ini di sini ada tabel headernya, lalu melakukan looping dengan data yang ada di database yang sudah kita panggil di controller tadi gitu ya. Lalu di sini ada tambah data. Oke, ada tambah data. Ini tombol tambah data. Kita coba untuk tambah data, tambah pembelian. Nah, misalnya pembelian dengan nomor faktur, misalnya PJK 5677. Nah, kita pilih suppliernya DSCS. Keterangan beli busi. Nah, harganya langsung muncul dan subtotal langsung muncul. Ketika kita menambahkan quantity, ketika kita mencet quantity, maka maka harganya akan langsung muncul dan subtotalnya akan langsung bertambah. Kita simpan pembelian dan pembeliannya akan langsung bertambah. Oke. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Jadi di sini ada tombol tombol create. Nah, di tombol create ini di action tambah pembelian ini akan diarahkan ke root, di root diarahkan ke controller. Nah, disinilah dia di controller ini. Nah, bagaimana bisa ID user itu langsung ada, atau ID user itu otomatis karena atau nomor bukti itu otomatis karena kita menggunakan ini. Jadi nomor buktinya itu akan terus berubah karena dia berdasarkan tanggal dan jam. Lalu di sini kita memanggil tabel supplier dan pak jasa. Disimpan di tabel supplier dan pak jasa. Karena kan kita pembelian ya, maka itu kita membeli part, maka nanti di part jasa stoknya itu akan bertambah gitu. Nah, di sini akan dikirim perintah tadi itu ke view form. Nah, ini form dari pembeliannya. Ada untuk isi nomor bukti itu otomatis ada isi tanggal, nomor faktur, supplier yang menggunakan drop down, lalu ada keterangan. Nah, ini dia JavaScript yang buat kita menggunakan JavaScript agar input barang tadi harganya akan otomatis bertambah gitu. Lalu agar dia terupdate, dia akan mengirim root agar tersimpan, agar tambah data tersimpan, kita mengirim perintah atau action ke root untuk menyimpan data. Nah, di root ini akan diarahkan ke controller. Nah, ini adalah query untuk menyimpan datanya. Oke. Di sini kita melakukan looping dulu. Ini kita hitung total ya, ini untuk hitung total. Nah, ini headernya. Nah, ini detailnya, mutasi untuk masuknya. Masuk atau keluar maka masuk. Nah, ini untuk menambah stok yang ada di part dan jasa karena kita udah beli tadi kan. Nah, di sini kalau pembelian berhasil dia akan langsung ke indeks, maka akan tampil halaman ini lagi gitu. Nah, di sini ada tombol edit, hapus, dan print. Kita mulai dari tombol edit. Nah, dari indeks itu dikirim perintah ke root.
root edit. Oke, kita coba lakukan edit dulu ya. Ini kita perbaiki yang ini. Beli busi. Nah, sudah terperbaiki. Nah, itu bisa jadi karena tadi pada halaman indeks itu mengirim perintah ke root, lalu root ke controller, lalu controller yang akan mengeksekusinya gitu. Nah, dia tuh akan melakukan edit berdasarkan nomor bukti. Kalau tadi berdasarkan ID, ini berdasarkan nomor bukti. Nah, dia melakukan edit berdasarkan nomor buktinya. Kalau nomor bukti tidak ada, maka yang keluarkan ini. Terus dia juga ini untuk tabel mutasinya, edit tabel mutasinya. Nah, ini untuk data masternya. Lalu dia ketika berhasil diedit, dia akan mengirim ini ke view edit gitu. View editnya ini. Nah, di sini kita akan melakukan view edit semuanya. Lalu setelah kita berhasil edit, maka ini akan mengirim action ke root lagi untuk mengupdate datanya. Nah, ini setelah itu lalu ke controller lagi, dan di sini dia akan mengembalikan stok lama. Ya, dia akan mengembalikan stok lama, terus dia hapus detail yang lama, baru dia simpan detail yang baru yang sudah kita edit. Nah, ini untuk update header ya. Lalu dia akan kembali lagi ke indeks dengan tampilan yang baru gitu. Itu proses dari pengeditan. Lalu kalau hapus, maka sudah terhapus. Itu sama seperti supplier, itu dari indeks. Pada form hapusnya atau button hapusnya akan mengirim perintah ke root. Lalu dari root akan ke controller, yang ini controller. Nah, di controller ini dia menghapus berdasarkan request nomor buktinya, berdasarkan nomor buktinya. Nah, begini cara untuk button hapusnya. Nah, di sini ada juga untuk tombol print ya. Tombol print ini untuk notanya. Nah, itu dari indeks. Dari indeks itu nih, ini untuk tombol cetak nomor nota. Dia akan mengirim perintah ke root sama. Nah, ini root dengan nama functionnya nota ya, abis itu controller. Nah, dia pertama akan melakukan validasi nomor bukti, lalu dia tuh mengeprint berdasarkan ini nih, tabel pembeliannya yang diminta. Lalu dia akan ke view-nya. Nah, dia akan mengirim ini ke view-nya, view nota. Nah, ini untuk view notanya. Ini menggunakan HTML biasa. Nah, begitu proses dari menghapus, mengedit, menginput tabel pembelian dan supplier, serta mengeprint nota dari tabel pembelian. Sekian dari saya, Fatika Sari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.